Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai warga negara yang baik, tentu saja kita juga harus mendukung program-program pemerintah yang berkenaan langsung atau tidak langsung dengan diri kita. Karena alasan dari pemerintah, terutama kementerian-kementerian yang sering berkait dengan kita, yakni Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, serta kementerian-kementerian yang lain, tentu saja berupaya untuk melindungi rakyat Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan pola-pola inilah yang tentu saja menjadi isu yang menarik untuk kita pelajari, untuk kita sikapi dalam kehidupan. Terlebih, saya pribadi juga mengucapkan sangat minta maaf, terutama kepada netizen yang tentu saja salah dalam memberikan persepsi atau salah dalam mensikapi aspirasi-aspirasi tertentu. Belum hilang dalam ingatan kita bahwa proses yang berkembang pada saat kemarin ketika ada puncak Hari Guru Nasional, yang tentu saja kita dari awal, walaupun saya juga bukan terkondisi untuk menjadi guru dalam institusi pendidikan, tetapi tentu saja ini menjadi kabar baik tentunya yang diinginkan oleh setidaknya 2,9 juta lebih guru yang ada di Indonesia. Bahwa ada insentif, ada penggajian, dan ada sertifikasi, serta yang lain yang bisa memberikan tata kelola yang menarik, baik proses-proses pengelolaan pendidikan, pelaksanaan pendidikan, sampai dengan bagaimana kesejahteraan guru yang telah dipikirkan oleh pemerintah kita. Kita memahami bahwa memang ekspektasi kita, saya pada saat itu memang sangat tinggi terkait dengan bagaimana Bapak Presiden mempertimbangkan kondisi yang berada pada ranah pendidikan, khususnya untuk guru. Dalam hal ini kenaikan gaji, kemudian sertifikasi, kemudian dukungan untuk guru-guru yang setidaknya berpendidikan D4 atau S1 dan PPG yang tentu saja menjadi hal-hal yang sangat menarik untuk dipertimbangkan dan didengarkan. Terutama pada saat ini kita telah dipegang dalam tanda kutip secara Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, dipegang oleh Sekum, ya, Sekretaris Umum Muhammadiyah, Bapak Profesor Abdul Mukti, MED, yang tentu saja ini menjadi sesuatu yang sangat membanggakan dan luar biasa. Inovasi-inovasi beliau, gebrakan-gebrakan beliau di pendidikan tentu saja sangat kita nantikan. Banyak hal yang perlu saja disikapi oleh masyarakat. Tentu saja ketika pemerintah sudah gotong royong bekerja sama dengan berbagai kementerian, tentu saja kita masyarakat ini harus berupaya juga untuk mensinergikan. Meskipun barangkali ada kesepahaman yang berbeda antara pemahaman kita dengan pemahaman yang terjadi di skala real, karena tentu pemerintah berbicara dengan data dan bukan dengan yang lain, sehingga proses-proses yang terjadi ini perlu kita juga sikapi. Dan tentu saja bagi guru yang sudah menjadi ASN, yang sudah sertifikasi, yang sudah menempuh jalur-jalur yang tentu tidak mendapatkan
Penambahan gaji tentu saja ini juga menjadi mereka harus legowo juga dan menjadikan lebih untuk mengkondisikan sesuatu dan tetap semangat untuk mengajar atau mendidik. Banyak hal yang perlu diperhatikan, dipertimbangkan di era sekarang ini. Banyak hal yang perlu juga mendapat perhatian, terutama proses belajar yang pendidikan yang sesungguhnya 13 tahun. Ini luar biasa. Dari prasekolah, kemudian SD, SMP, SMU, ini ternyata terkondisi menjadi wajib belajar 13 tahun. Tidak hanya sekedar 12 tahun atau 9 tahun, tetapi wajib belajar juga sudah dikondisikan 13 tahun. Terutama jalur yang dulu kita kenal dengan Tripusat Pendidikan, pendidikan non formal, pendidikan formal, dan pendidikan keluarga, sekarang ada catur pusat pendidikan, 4 pusat pendidikan, yakni pendidikan bermedia. Karena tentu saja kalau kita berbicara tentang media, media elektronik, media sosial yang sekarang ini berkembang dan sangat luas, tentu saja hal-hal yang terjadi di kawasan yang paling jauh sekalipun kita bisa mengetahui dalam waktu yang tidak lama atau bahkan bisa langsung kita ketahui dengan live streaming. Catur pusat pendidikan ini menjadi wacana kita sebagai orang tua untuk bisa memahami apa yang terjadi sekarang di negeri kita ini. Banyak hal yang mewarnai kehidupan, terutama di kalangan anak-anak, yang tentu saja karakter, budi pekerti, dan tentu saja kebanggaan-kebanggaan dalam berpendidikan. Misalnya dulu ada orang bangga di sekolah unggulan, yang tentu saja ini menjadi perhatian. Ada keterbalikan posisi harusnya kalau sekolah negeri itu miliknya orang-orang yang tidak mampu. Ya ini orang-orang yang alit, bukan orang-orang yang elit. Orang-orang yang mempunyai ketidakmampuan secara finansial dan mendapatkan satu kondisi intelektual yang baik, tentu mereka harus mendapatkan asesmen dari pemerintah. Tetapi sebaliknya bahwa sekolah swasta tentu saja didirikan untuk bagaimana menyeimbangkan antara kualifikasi pendidikan di dalam situasi sekolah negeri dengan situasi di sekolah swasta. Ini tentu saja menjadi momentum yang harus kita sikapi. Pendidikan mahal, ya. Segala sesuatunya yang berkait dengan pendidikan memang tidak ada yang murah. Tetapi bagaimana kita sebagai orang tua bisa berkomunikasi, bagaimana meningkatkan kualifikasi pendapatan. Tidak hanya kualifikasi pendidikan dari guru sebagai pendidiknya, tetapi tentu saja orang tua juga mengkondisikan untuk sering-sering berkomunikasi, terutama yang berada di jenjang yang sama, misalnya SD, SMP, SMU, atau SMK, mestinya juga harus memposisikan untuk bisa meningkatkan taraf penghasilan melalui jalur komunikasi ini. Berbagai media yang digunakan tentu saja menjadikan orang untuk bisa berinovasi, untuk menjadikan kita lebih memanfaatkan kondisi, berlomba-lomba dalam kebaikan, saling mengisi. Misalnya bagi orang-orang yang tentu mempunyai putra yang SD, tentu bagaimana supaya lebih menggiatkan perekonomian di kalangan-kalangan sekitarnya. Yang tentu saja ini menjadi sesuatu yang sangat-sangat berharga, terutama ketika di jenjang-jenjang yang lebih tinggi, misalnya SMU atau SMK. Tentu saja menjadi peluang
untuk bisa mengkondisikan, saling mengisi untuk meningkatkan penghasilan masing-masing. Tata kelola ini perlu mendapat perhatian bahwa tentu saja kita menghimbau juga kepada kementerian untuk setidaknya memudahkan anak didik atau memudahkan siswa untuk mencari metode belajar yang tepat seperti deep learning dan seterusnya, tentu harus juga dikondisikan. Dan anak-anak juga harus menguasai tentang bagaimana cara belajar yang efektif. Karena selama ini kadang dari provinsi, dari kabupaten, ini rataan dari prestasinya sangat berbeda. Terutama ketika kita bandingkan provinsi di Jawa dan luar Pulau Jawa, jangankan misalnya di Jawa Tengah dan DIY serta Jawa Timur, itu juga mempunyai derajat penilaian yang berbeda. Tentu saja hal ini mempertimbangkan aspek-aspek tertentu dan kita pun sebagai masyarakat harus legowo akan hal ini. Saya benar-benar merasa beruntung ketika kita berada di negara kesatuan Republik Indonesia yang tentu saja kita telah diberikan kesempatan untuk berpendidikan. Meskipun dengan segala hambatan, segala rintangan, segala kondisi yang ada, tetapi perjuangan dari guru-guru kita sangat luar biasa, sehingga ini menunjukkan bahwa mereka tidak patah arang ketika mereka gajinya kurang atau tidak sesuai dengan pengorbanan yang didapatkan. Dalam hal ini ekspektasi yang berlebih yang kemarin saya sampaikan tentu saya juga mohon maaf. Tapi dalam hal ini dengan maksud adalah untuk menyemangati diri kita. Meskipun dalam hal ini kesejahteraan memang perlu dan dibutuhkan. Tetapi memang banyak sekali PR-PR yang perlu dilakukan di media pendidikan, di dunia pendidikan, terutama sekarang ini masalah budi pekerti, membuli atau bulian terhadap orang lain, banyak terjadi di masyarakat dan langsung bisa dilihat di media sosial. Ini tentu saja harus diberikan proteksi yang baik. Anak kita perlu memahami mana yang baik, mana yang tidak baik, ungkapan mana yang wajar dan ungkapan mana yang kurang ajar atau tidak terpelajar. Tentu ini bagian dari proses yang harus dilakukan. Pendidikan-pendidikan yang terjadi di rumah, di sekolah, di masyarakat, dan media perlu mendapatkan perhatian. Jadi memang orang tua dan masyarakat memang harus bersinergi, bekerja sama. Tentu saja untuk memajukan dunia pendidikan yang semakin komplit dan semakin kompleks. Kita bersyukur berada di tengah-tengah orang-orang yang memedulikan pendidikan, peduli terhadap pendidikan, dan ahli dalam bidangnya. Sehingga kita tidak perlu khawatir bahwa pendidikan kita akan terbelakang lagi seperti yang dulu-dulu. Tetapi dalam hal ini tentu Departemen Pendidikan Dasar dan Menengah juga mempertimbangkan sekitar kalau dihitung-hitung setiap tahun itu sekitar 60.000 guru menghadapi masa pensiun. Sehingga tentu saja pengalaman kerja, pengalaman mengajar itu perlu dijadikan sebagai kondisi untuk mereka ditempatkan di bagian-bagian tidak hanya sekedar berhenti pada saat pensiun, tapi bagaimana mereka bisa mengabdikan kemampuannya di pendidikan non formal atau di masyarakat. Sehingga konsepnya tidak selesai secara institusional, selesai secara pengabdian, tetapi mereka mampu melanjutkan pada proses-proses yang lebih lanjut di masyarakat
sehingga nanti peserta didik ini lebih memperdalam pendidikan dengan tataran-tataran yang lebih bagus. Lebih bagus lagi ketika ada program satu desa itu satu SD, satu TK, dan satu PAUD. Tentu saja ini harus mempertimbangkan juga kualifikasi dan kualitas serta pendanaan secara nasional. Tentu saja ini menjadi perhatian kita sama-sama dan semangat untuk pendidik kita, semangat untuk guru-guru, dan semoga hal-hal yang terjadi ke depannya lebih baik dari kondisi yang sekarang, dan terutama selamat juga untuk guru-guru non-ASN yang sudah mengalami atau memiliki tambahan gaji dari pemerintah. Semoga di tahun 2025 ke depan sertifikasinya akan lebih ditambahkan dari teman-teman yang belum berkesempatan untuk PPG. Semoga di tahun depan juga mendapatkan hal yang sama serta mempunyai kesejahteraan yang lebih baik daripada yang sekarang. Dan yang paling penting untuk anak-anak supaya tetap rajin belajar meskipun ada perubahan-perubahan yang mungkin signifikan di tahun depan. Mungkin kalau untuk SD ada coding dan unpaid coding dari prosesnya baik yang menggunakan internet atau tidak menggunakan internet. Ada pelajaran artificial intelligence yang tentu akan diberikan di pendidikan SD, mungkin akan mewarnai juga kualifikasi juga pengetahuan dari Bapak dan Ibu guru di sekolah dasar maupun yang lebih tinggi. Semoga ini menjadikan sesuatu yang tentu saja lebih baik dari waktu ke waktu, dan kita harus berpikir positif terhadap kemajuan pendidikan di Indonesia. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, baik kuota, waktu, tenaga, subscribe, share, dan like, serta hal-hal positif terhadap channel ini untuk mengembangkan channel ini. Semoga atas pengorbanan dari teman-teman netizen semua mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini. Semoga acara ini bisa bermanfaat. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.